Pemirsa, korban ledakan sumur minyak di Blora, Jawa Tengah menuntut ganti rugi pertanggungjawaban dari pemerintah dan pihak investor. Selain rumahnya terbakar, korban juga kehilangan anggota keluarga, sementara anak dan istri alami luka bakar. Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora pada 17 Agustus kemarin, pasrah saat ditemui di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ia kehilangan mertua, saudara dan seorang tetangga akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Sementara istri dan anaknya terluka bakar serius. Sang istri alami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan menderita luka bakar 63%. Mana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatiku. Udah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa? Cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam, melihat anakku yang sakit dan istriku yang seperti itu. Ya, harusnya itu pemerintah sama pemerintah daerah sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Pastinya capek aja nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah Jawa Tengah sama di Blora. Diketahui sumur minyak ilegal telah beroperasi 2 tahun yang didanai oleh investor. Bahkan ada 3 sumur minyak yang mengelilingi rumahnya dengan jarak 10 hingga 15 meter dari rumah. Warga meyakini keberadaan sumur ilegal sudah diketahui pemerintah maupun aparat keamanan dan ada yang membackingi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakapolda Jawa Tengah turun gunung mengunjungi lokasi insiden kebakaran sumur minyak rakyat ilegal yang berada di Dukuh Gendono, Blora, Jawa Tengah. Wakapolda akan menindak tegas jika ada warga yang bandel melakukan pengeboran sendiri tanpa izin. Medan yang sulit membuat api yang berada di titik sumur minyak rakyat ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih belum bisa dipadamkan. 4 alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora juga sudah mengepung api dengan membuat tanggul mengelilingi api untuk meminimalisir gerakan api agar tidak menjalar kemana-mana. Polres Blora juga telah memeriksa 12 saksi terkait insiden yang telah memakan 3 korban jiwa tewas dan 2 luka bakar serius hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman menghimbau akan menindak tegas jika ada masyarakat yang ngeyel nekat mengebor sumur secara pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita memastikan masalah keselamatan daripada warga. Nah, tadi telah diinformasikan ini memang perlu edukasi terhadap masyarakat bahwa pengeboran yang tidak melalui sesuai prosedur ini tentunya sangat membahayakan. Oleh sebab itu tadi informasi dari Pak Bupati sudah ada yang mengajukan pemberitahuan ya untuk rekomendasi izin ada 4.000. Nah, ini tentunya kan harus betul-betul harus diawasi oleh yang berkompeten dari Migas. Hingga saat ini api masih belum bisa dipadamkan. Rencananya Pertamina akan menurunkan peralatan khusus untuk membantu pemadaman api dari sumur minyak rakyat ilegal yang telah memakan korban jiwa. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Bisa seorang warga tewas usai terjatuh dari mobil Soundhoreg saat mengikuti Karnaval Hari Kemerdekaan RI ke-80 di Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya kecelakaan yang melibatkan Soundhoreg juga terjadi di beberapa tempat. Video amatir warga merekam detik-detik terjadinya insiden peserta terjatuh dari atas mobil pengeras suara atau Soundhoreg setinggi kurang lebih 3 meter. Peristiwa ini terjadi saat iring-iringan Karnaval Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Desa Banjar Atma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Korban diduga terjatuh saat sedang membetulkan tali sepatu yang terlepas. Kaki korban terpeleset hingga terjatuh ke jalan aspal.
Seketika suasana yang awalnya gembira berubah menjadi kepanikan. Korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asih Brebes, namun nyawanya tidak tertolong. Mobil macet kan menunggu jalan gitu. Nah dia kan itu joget-joget ya, bersorak-sorak seperti biasanya gitulah. Nah kebetulan mungkin lagi sepatunya lepas, dia benerin gitu kan, benerin sepatu. Pas itu mobilnya agak gerak sedikit, jadi hilang keseimbangan. Jadi akhirnya dia jatuh gitu. Peristiwa kecelakaan Sonhorek bukan kali ini terjadi. Di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah mobil menabrak peserta pawai Sonhorek. Akibat peristiwa ini, 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya di Bondowoso, Jawa Timur, Sonhorek setinggi 5 meter yang tengah diarak keliling desa tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya, pembunuhan pasangan suami istri di Desa Mereng oleh seorang dukun palsu di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menyisakan duka bagi putra mereka. Kini bocah berusia 11 tahun itu harus menjadi yatim piatu dan diasuh oleh sang nenek. Bocah inisial W di Desa Mereng, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini harus menjadi yatim piatu di usianya yang masih 11 tahun. Bocah W kehilangan ibu dan ayahnya di tangan seorang dukun palsu. Prihatin dengan kondisi bocah W, personel Polres Pemalang berkunjung ke kediaman kakek dan nenek sang bocah yang kini jadi tempat ia bernaung. Pasangan suami istri di Kali Rambut, Warung Pring. Jadi tujuan kedatangan kami hari ini adalah untuk memberikan motivasi, dukungan moral, dan semangat kepada anak korban. Keluarga korban berharap pelaku dukun palsu dihukum seberat-beratnya. Kita walaupun sama orang terdekat gitu, jangan istilahnya jangan mudah percaya. Ya mudah percaya tapi jangan terlalu dengan janji-janji yang manis gitu aja. Dan terima kasih kepada pihak yang berwenang setelah katanya udah tertangkap. Polisi menetapkan Iskandar, warga desa Dukuh Malang, Kabupaten Tegal sebagai tersangka pembunuhan pasangan suami istri yang dibunuh dengan cara diracun. Dukun modus pengganda uang ini juga pernah beraksi serupa pada tahun 2004 lalu dan menyebabkan 9 orang tewas. Ia kemudian dipenjara di Nusa Kambangan selama 15 tahun. Namun saat bebas pada tahun 2019, ia kembali ke desanya dan kembali membuka praktek perdukunan hingga lagi-lagi memakan korban jiwa. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Ponorogo, Jawa Timur nekat membunuh istri yang baru 2 bulan dinikahi. Tubuh korban dibuang di hutan jati dan motif pelaku karena curiga sang istri kencan dengan pria lain. Hartono, warga Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang polisi. Tersangka ditangkap usai nekat membunuh istrinya yang baru dinikahinya 2 bulan lalu. Dalam rekonstruksi, pelaku memperagakan saat menjerat leher istrinya Alip Rahayu Arianti dan membenturkan ke pohon jati. Selanjutnya, jasad istrinya dibuang di hutan jati, Desa Sampung, Ponorogo. Pelaku dan korban sering terlibat cekcok, bahkan korban sering dianiaya oleh pelaku. Pelaku curiga sang istri kencan dengan pria lain. Yang kita lihat sama-sama tadi hasil konstruksi itu mungkin karena dicekik karena lemas dibenturkan itu ya, mungkin satu rangkaian visum et reventum, ada benturan yang salah satunya mengakibatkan korban itu meninggal dunia. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan jasad wanita di hutan Desa Sampung, Ponorogo. Korban dibunuh oleh pelaku yang tak lain suaminya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subhi,
iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 2 orang pelaku penyiraman air keras ke seorang ibu rumah tangga di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku diupah 5 juta rupiah atas aksinya tersebut, sementara korban alami luka bakar serius di wajah hingga leher. Tim Jataras Polda Bangka Belitung menangkap Kabal, 30 tahun, pelaku penyiraman air keras ke seorang ibu rumah tangga di Kota Pangkal Pinang beberapa waktu lalu. Sementara itu polisi juga mendapati satu nama lain yakni RY, remaja 16 tahun yang turut serta dalam aksi kejahatan tersebut. Setelah berkoordinasi dengan tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang, RY ditangkap di sebuah rumah. Polisi kemudian mengamankan kendaraan yang digunakan para pelaku dan juga berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang sempat dibuang kedua pelaku di semak-semak. Dari aksi kejinya, pelaku mendapatkan upah 5 juta rupiah dari orang yang diakui pelaku tidak pernah bertemu. Yang waktu penyiraman FS dengan RY, kemudian yang di pembakaran rumah itu FS dengan S. Kemudian setelah dilakukan pengembangan kembali bahwa yang bersangkutan sebetulnya mau melakukan TKP yang ketiga, tetapi sudah terburu ketangkap oleh Polresta dan jajaran Jataras. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka serius di bagian wajah hingga leher dan harus jalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.